salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah pasar modal. Di sini kami akan mempresentasikan atau memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul penilaian surat berharga sampai analisis teknikal. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Meriska Lovian, sebagai moderator dan pemateri pertama. Selanjutnya, Agnesta sebagai pemateri kedua. Selanjutnya, Lina Afifa sebagai pemateri ketiga. Selanjutnya, yang terakhir, Aditya Maulana sebagai pemateri keempat. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian surat berharga. Surat berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatif dari surat berharga atau kepentingan lain, bisa disebut dengan suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal maupun pasar uang. Dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Selanjutnya, fungsi dari surat berharga. Surat berharga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai alat pembayaran, contohnya cek, balet giro, dan wesel bayar. Yang kedua, surat bukti investasi yang dibagi menjadi dua, yaitu investasi yang bersifat uang dan investasi bersifat ekuitas. Investasi bersifat uang itu sendiri contohnya promes dan obligasi. Investasi yang bersifat ekuitas contohnya surat saham. Fungsi yang lebih umum lagi dari surat berharga adalah yang pertama surat sanggup membayar atau janji untuk membayar. Yang kedua surat perintah membayar. Yang ketiga surat pembebasan hutang. Selanjutnya, pihak-pihak yang terlibat dalam surat berharga. Yang pertama, penarik atau drawer merupakan pihak pemilik dana pada rekening yang memerintahkan tertarik, yaitu bank untuk membayar kepada pemegang. Yang kedua, penerbit, insur, penandatanganan, debtor merupakan pihak yang menerbitkan surat berharga. Yang ketiga, pemegang atau kreditur, holder, investor, beneficiary adalah pemegang surat berharga yang memiliki hak tagih. Yang keempat, tertarik atau pay merupakan pihak lain yang disebutkan dalam surat berharga sebagai pihak yang akan melakukan pembayaran. Yang kelima, endorsant atau endorser adalah pemegang surat berharga sebelumnya yang memindahkan haknya atas surat berharga tersebut kepada pihak yang menerima pengalihan. Yang keenam, akseptan atau akseptor adalah pihak yang melakukan akseptasi menerima, yaitu mengakui setiap tagihan yang ternyata dalam warkat surat berharga yang diaksep serta berjanji melakukan pembayaran pada waktu yang ditentukan. Biasanya akseptan dalam wesel bank adalah bank selaku pihak tertarik, sedangkan dalam wesel dagang atau maysen's draft, akseptan biasanya adalah importir atau pembeli. Yang ketujuh, avalis atau guarantor adalah penjamin dari penerbit. Selanjutnya, jenis-jenis surat berharga. Yang pertama, cek. Cek adalah surat perintah dari nasabah. Dalam hal ini, pemilik dana pada rekening giro atau current account kepada tertarik, dalam hal ini bank, untuk membayar tanpa syarat sejumlah dana kepada pemegang pada saat diunjukkan, yang berfungsi sebagai alat pembayaran tunai. Setiap cek berdasarkan pasal 178 KUHD harus berisikan
Yang pertama, nama dan nomor cek. Yang kedua, nama bank tertarik. Yang ketiga, perintah bayar tanpa syarat. Yang keempat, nama penerima dana atau atas pembawa. Yang keenam, jumlah dana dalam angka dan huruf. Yang ketujuh, tempat pembayaran harus dilakukan. Yang kedelapan, tempat dan tanggal penarikan cek. Yang terakhir, tanda tangan penarikan. Selanjutnya, pembagian pengalihan cek. Yang pertama, cek atas unjuk atau cek kepada orang yang ditulis namanya dengan tambahan klausula atau penggantinya harus dibayar kepada yang namanya tertera dalam cek dan pengalihannya secara endosemen. Endosemen tersebut adalah suatu cara penyerahan menurut hukum kepada orang lain yang berkaitan beralihannya hak milik atas surat berharga tersebut. Yang kedua, cek atas nama adalah cek kepada orang yang disebut namanya dengan tambahan klausula tidak kepada pengganti, maka pengalihannya secara cesi. Cesi tersebut adalah pengalihan hak atas kebendaan tak bertubuh. Di sini biasanya berbentuk piutang atas nama. Yang terakhir, cek atas bawah adalah cek kepada pembawa atau kepada orang yang disebut namanya dengan tambahan klausula atau kepada pembawa, atau cek tanpa penyebutan nama penerimanya, maka pengalihannya cukup dengan penyerahan fisik cek saja. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu bilet giro. Bilet giro adalah surat perintah dari nasabah pemilik dana kepada rekening giro, kepada bank atau tertarik untuk memindahkan sejumlah dana dalam rekening yang tertera dalam bilet giro, dan dana tidak dapat dicairkan secara tunai. Selanjutnya itu wisel. Wisel adalah surat perintah tertulis suatu pihak atau penarik yang menginstruksikan kepada pihak kedua untuk membayar sejumlah uang saat diminta pada saat waktu yang ditentukan kepada pihak ketiga atau penerima pembayaran atau penggantinya atau siapapun membawa wisel. Berdasarkan fungsinya, wisel dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, wisel untuk keperluan kiriman uang, dan yang kedua, wisel dagang atau wisel tagih, yang lazim digunakan dalam transaksi trade finance. Wisel yang tergolong surat berharga dalam hal ini adalah wisel dagang atau lazim yang juga disebut dengan wisel tagih. Selanjutnya, konsumen. Konsumen atau Bill of Lading atau BL. Berdasarkan pasal 506 KUHD, konsumen adalah suatu surat bertanggal yang dibuat oleh pengangkut atau dalam hal ini perusahaan pelayaran yang menerangkan bahwa menerima barang-barang dari pengirim untuk mengangkut ke suatu tempat tertentu dan selanjutnya menyerahkannya kepada orang tertentu atau penerima. Surat yang dimana juga menerangkan mengenai syarat-syarat penyerahan barang-barang. Baik, di sini saya akan melanjutkan persentase dari rekan saya yaitu Agnesta. Pada slide selanjutnya ada saham dan sertifikat reksadana. Saham merupakan bukti penyertaan modal dalam suatu perseroan yang dibuktikan dengan surat saham sebagai surat legitimasi yang menyatakan bahwa pemegang adalah orang yang berhak atas dividen, hak suara, dan manfaat lainnya. Saham dapat dibagi menjadi beberapa. Yang pertama dilihat dari kemampuan hak tagihnya. Saham dapat dibagi menjadi dua, yaitu saham biasa dan saham preference. Kemudian dilihat dari peralihannya, saham dapat dibagi menjadi dua juga, yaitu saham atas unjuk dan saham atas nama. Di mana saham atas unjuk pada lembar sahamnya tidak tertulis nama pemiliknya, dan pada saham atas nama pada lembar saham tertulis nama pemiliknya. Kemudian di sini sertifikat reksadana. Sertifikat reksadana atau yang biasa disebut dengan unit penyertaan yang dibuat atas unjuk adalah bukti yang menjelaskan jumlah dana yang diperoleh dari hasil dikumpulkannya dana oleh perusahaan reksadana
untuk kemudian akan dikelola dalam bentuk pembelian surat berharga seperti saham, obligasi, atau disimpan dalam bentuk deposito berjangka. Kemudian ada obligasi. Dalam Black's Law Dictionary, obligasi didefinisikan sebagai suatu sertifikat bukti hutang, yang mana perusahaan penerbit atau badan pemerintah berjanji untuk membayar sejumlah bunga untuk satu jangka waktu panjang tertentu kepada pemegang, dan untuk membayar kembali hutangnya pada saat jatuh tempo. Instrumen hutang jangka panjang yang berisikan janji untuk membayar kepada kreditur sejumlah bunga secara periode dan membayar hutang pokok pada saat jatuh tempo. Kemudian ada analisis teknikal. Pengertian secara umum dari analisis teknikal adalah suatu metode yang digunakan untuk melakukan peramalan pergerakan saham atau surat berharga lainnya dengan menggunakan grafik harga dan volume berdasarkan data masa lalu. Di sini ada fungsi analisis teknikal dan tujuan dari analisis teknikal. Fungsi dari analisis teknikal dilihat dari kegunaan di dalam trading antara lain. Yang pertama, untuk mendeteksi trends atau pola yang sedang terjadi. Kedua, membantu memberikan sinyal jual ataupun sinyal beli. Selanjutnya tujuan dari analisis teknikal. Yang pertama, untuk memperhitungkan supply dan demand dari saham sehingga dapat diprediksi. Kedua, untuk mendeteksi perilaku pasar yang dapat diidentifikasi karena pernah terjadi sebelumnya dan sesuai dengan indikator teknis yang digunakan untuk memprediksi harga yang akan datang dilakukan untuk saham-saham individual maupun untuk pasar secara keseluruhan. Kemudian prinsip dasar analisis teknikal. Ada 3, yaitu market action discount everything, price move in trend, dan history repeat itself. Market action discount everything yang mengasumsikan dasar analisis teknikal adalah bahwa segala hal yang mempengaruhi pergerakan pasar, baik fundamental, politik, bencana alam, dan faktor psikologis pelaku pasar, itu telah tercermin dalam pergerakan pasar. Kemudian price move in trend. Pada prinsip ini, asumsi yang mendasarinya adalah bahwa pergerakan harga tidak bergerak secara acak. Jadi, pada price move in trend ini, dia mengasumsikan pergerakan harga pasar itu terstruktur, tidak acak, bersiklus. Dan kemudian history repeat itself. Prinsip ketiga adalah pasar selalu bergerak dalam sebuah siklus. Jadi, history repeat itself dan price move in trend itu sedikit berhubungan atau saling berhubungan. Oke, baik, untuk slide selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Aditya Maulana. Terima kasih. Asumsi yang menjadi dasar analisis terkait 4 diantaranya adalah: yang pertama, nilai pasar ditentukan oleh interaksi permintaan dan penukaran. Yang kedua, interaksi permintaan dan penawaran ditentukan oleh berbagai faktor, baik faktor rasional maupun faktor yang tidak rasional. Yang ketiga, harga-harga, efek secara individu, dan nilai pasar secara keseluruhan cenderung bergerak mengikuti suatu tren selama jangka waktu yang relatif panjang. Yang keempat, tren perubahan harga dan nilai pasar dapat berubah karena perubahan hubungan permintaan penawaran. Hal yang harus diperhatikan dalam analisis teknikal. Yang pertama, grafik dan harga volume. Grafik harga mewakili data-data historis perdagangan instrumen trading. Ada 3 model grafik harga, yaitu grafik garis, grafik bar, dan grafik candlestick. Yang kedua, tren dan indikator. Tren yang sedang berlangsung diibaratkan seperti musim cuaca. Indikator dapat diibaratkan dengan tanda-tanda menunjukkan arah cuaca. Kekurangan analisis teknikal. Analisis teknikal bersifat subjektif. Sebagai contoh, 2 orang analisis yang mencermati grafik yang sama biasa saja memiliki pandangan yang berbeda. Selain itu, analisis teknikal sepenuhnya berpatokan pada harga sebagai sumber informasi. Kondisi fundamental dan faktor-faktor eksternal
lain bisa saja diabaikan dalam penggunaan analisis teknikal. Namun, dengan data fundamental sebagai penentu keputusan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Semoga kita diberi kesehatan selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.